Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai tentang prinsip dan aturan-aturan fundamental dari hukum humaniter internasional. Nah, anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Heri Purwanto dengan NPM 021, Fani Febrianti NPM 063, kemudian ada Elda Safitri dengan NPM 070, kemudian ada Andi Cynthia dengan NPM 0686, kemudian ada Lisna Elva dengan NPM 087, kemudian ada Novalia Elva Sabono dengan NPM 091. Mungkin kita langsung saja ke penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan dari yang poin pertama tentang tujuan dari hukum humaniter sendiri. Nah, tujuan utama dari hukum humaniter itu yaitu untuk memberi perlindungan terhadap seluruh korban perang, baik yang berasal dari kombatan ataupun non-kombatan. Nah, selain itu, tujuan dari hukum ini juga untuk menjamin hak asasi dari setiap pihak yang jatuh ke tangan musuh, serta mencegah perang yang dilakukan secara anarki. Nah, berdasarkan dari tujuan yang sudah diuraikan tersebut, terkandung 3 asas dalam hukum humaniter. Yang pertama ada asas kepentingan militer, di mana setiap pihak yang bersengketa ini dibenarkan untuk menggunakan kekerasan untuk menaklukkan lawan dan musuh demi tercapainya keberhasilan perang. Nah, istilahnya ini disebut juga dengan military necessity. Selanjutnya ada asas perik kemanusiaan, di mana para pihak yang bersengketa ini diwajibkan untuk memperhatikan perik kemanusiaan. Jadi setiap pihak yang bertikai dilarang untuk menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan ataupun penderitaan yang tidak diinginkan. Misalnya di asas ini kita bisa melihat bahwa penggunaan senjata biologis itu sangat dilarang karena akan menimbulkan penderitaan yang tidak diinginkan. Dampaknya tidak hanya pada kombatan itu sendiri, tapi juga berdampak pada warga sivil. Istilah dari asas perik kemanusiaan ini juga sering disebut dengan humanity. Selanjutnya ada asas kesatria, di mana ketika perang berlangsung, kejujuran merupakan suatu hal yang sifatnya sangat penting dan diutamakan. Nah, kejujuran yang dimaksud di sini tuh difokuskan pada penggunaan senjata yang dilarang untuk digunakan. Nah, kemudian jujur dengan strategi yang tidak menggunakan tipu muslihat, kemudian tidak dibenarkan juga untuk melakukan pengkhianatan terhadap, dalam istilahnya ini juga sering disebut dengan chivalry. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kemudian selanjutnya terkait dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum humaniter, yang mana yang pertama ada prinsip humanity atau prinsip kemanusiaan. Prinsip ini tuh bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Nah, prinsip ini tuh menunjukkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan harga diri serta rasa hormat yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi apapun. Misal jika ada konflik yang sedang terjadi, warga sipil dan tahanan perang itu dalam hal ini harus dilindungi. Mahkamah Internasional PBB sendiri menafsirkan prinsip kemanusiaan ini sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa adanya tindakan diskriminasi. Kemudian selanjutnya ada prinsip pembedaan, yang mana prinsip ini tuh bertujuan untuk melindungi warga sipil. Nah, yang mana prinsip ini tuh diperlukan adanya pembedaan antara peserta tempur atau kombatan dengan warga sipil, karena bermuara pada tujuan daripada prinsip pembedaan itu sendiri. Nah, dasarnya pada prinsip ini tuh terdapat pada pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1949, yang pada intinya ini menetapkan kombatan dan objek militer ini adalah yang secara sah dapat diserang, sedangkan serangan langsung yang dilakukan terhadap warga sipil, maka hal ini tuh dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan perang. Kemudian yang ketiga ada prinsip proportionality, yang mana prinsip ini tuh bertujuan pada untuk melindungi lingkungan serta adanya bentuk dari penggunaan senjata yang
dilakukan secara profesional. Nah, artinya setiap serangan yang dilakukan dalam konflik bersenjata ini harus mempertimbangkan adanya keselamatan lingkungan. Keselamatan lingkungan dengan kata lain, ketika terjadinya konflik atau perang, maka penggunaan senjata juga semestinya harus seimbang. Kemudian selanjutnya ada prinsip necessity atau prinsip kepentingan, yang mana prinsip ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yang mana persyaratan tertentu ini antara lain ada objek tersebut ini telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh, dan tindakan penghancuran atau penangkapan serta perluncuran terhadap objek tersebut yang memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya yaitu principle of limitation atau prinsip terkait larangan menyerang yang menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. Nah, prinsip ini tuh merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang, yang mana prinsip ini tuh berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar ini tuh adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Prinsip ini juga seringkali diformulasikan ke dalam konflik bersenjata, yang mana pelarangan penggunaan senjata baik proyektil dan material, serta pelarangan menggunakan cara atau metode peperangan yang bisa dapat merusak lingkungan. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan Konvensi Den Haag pada 1899. Yang pertama ini penyelesaian damai atas sengketa internasional, yang kedua hukum dan kebiasaan perang darat, yang ketiga penyesuaian prinsip-prinsip Konvensi Jenewa pada tahun 1864 terhadap peperangan laut. Yang keempat ini larangan peluncuran proyektil dari bahan peledak dari bahan balon. Yang kelima ini deklarasi yang pertama mengenai peluncuran proyektil dari bahan peledak dari balon. Dan yang keenam ini terdapat deklarasi kedua mengenai penggunaan proyektil yang tujuannya ialah menyebarkan gas percekik atau gas perusak. Yang ketiga ini deklarasi ketiga mengenai penggunaan peluru yang mengembang atau merata dengan mudah dalam tubuh manusia. Di mana dalam Konvensi Den Haag pada 1899, selain itu ditandatangani dua deklarasi. Yang pertama adalah deklarasi yang isinya memperluas isi deklarasi kedua dari Konvensi 1899 untuk mencakup jenis-jenis lain dari pesawat terbang. Yang kedua adalah deklarasi kedua mengenai arbitrase wajib. Dan di sini saya akan melanjutkan Konvensi Den Haag pada tahun 1907. Yang pertama adalah penyelesaian damai atas sengketa internasional, yang kedua adalah pembatasan penggunaan kekuatan untuk penagih uang kontrak, yang ketiga adalah penggunaan permusuhan, yang keempat hukum dan kebiasaan perang darat, yang kelima adalah hak dan kewajiban negara dan orang netral bila mana terjadinya perang darat, yang keenam adalah status kapal dagang musuh ketika terjadi permusuhan, yang ketujuh adalah konvensi kapal dagang menjadi kapal perang. Yang kedelapan adalah penempatan radio kontak bawah laut secara otomatis. Yang kesembilan adalah pemboman oleh pasukan angkatan laut di masa perang. Yang kesepuluh adalah penyesuaian prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap perang laut. Yang ke-11 adalah pembatasan tertentu menyangkut pelaksanaan hak menangkap dalam perang laut. Yang ke-12 adalah pendirian pengadilan hadiah internasional secara tidak ratifikasi. Kemudian ada Konvensi Jenewa 1949, di mana konvensi ini merupakan perlindungan terhadap korban perang baik itu warga sipil maupun militer. Konvensi ini dibagi menjadi 4 konvensi dan adanya 2 protokol tambahan. Pada konvensi pertama sendiri mengatur terkait perlindungan terhadap tentara yang terluka dan memastikan adanya penerimaan perlakuan secara manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Diskriminasi di sini bisa saja diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan maupun agama. Konvensi ini juga menjamin bahwa adanya pemberian hak perawatan dan perlindungan bagi mereka yang terluka. Kemudian ada konvensi kedua yang merupakan perluasan dari konvensi pertama itu sendiri. Konvensi kedua ini berbicara terkait perlindungan terhadap tentara angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan terhadap rumah sakit kapal. Selanjutnya konvensi ketiga yang mengatur terkait perlindungan terhadap tawanan perang, di mana pihak manapun ini tidak boleh menyiksa tawanan perang dengan metode apapun hanya untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir ada konvensi keempat, di mana konvensi keempat ini mengatur terkait perlindungan terhadap warga sipil, di mana warga sipil ini berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama seperti yang didapatkan oleh tentara pada konvensi pertama.
Kemudian adanya 2 protokol tambahan yang diadopsi pada tahun 1977. Protokol pertama sendiri ini memberikan perlindungan bagi warga sipil, militer, serta petugas kemanusiaan yang berada di tengah perang. Protokol kedua sendiri membahas terkait perlindungan terhadap mereka yang berada di tengah perang atau terjebak di tengah perang seperti perang saudara. Namun protokol ini tidak ditujukan bagi mereka yang sedang berada di demonstrasi maupun unjuk rasa. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang kami ambil, yaitu mengenai konflik etnis antara etnis Bosnia dan juga Serbia. Konflik etnis ini dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Bosnia untuk memerdekakan diri setelah keruntuhan Yugoslavia pada tahun 1991. Yang mana pada 9 Maret 1992, etnis Bosnia menyelenggarakan sebuah referendum untuk memproklamirkan dirinya sebagai sebuah negara yang merdeka. Namun, hal tersebut ditentang oleh etnis Serbia yang ingin Bosnia jadi bagian dari Serbia, agar Serbia dapat menguasai wilayah Bosnia dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Selain permasalahan ataupun persoalan terkait politik, perbedaan keyakinan juga mendukung etnis Serbia untuk menolak kemerdekaan etnis Bosnia, sehingga Serbia melakukan kekerasan militer dan juga perang secara besar-besaran terhadap etnis Bosnia, yang mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Serangan awal yang dilakukan etnis Serbia terhadap Bosnia dilakukan dengan membombardir ibu kota Sarajevo dan juga kota-kota besar lainnya. Serbia juga menangkap dan menyiksa para gerilyawan etnis Bosnia yang kemudian ditawan dalam kamp-kamp konsentrasi militer mereka. Konflik ini juga semakin membesar mengingat upaya dari etnis Serbia ini didukung oleh tentara dan juga presidennya untuk melakukan ethnic cleansing atau pembersihan terhadap etnis Bosnia. Ethnic cleansing yang dilakukan oleh orang-orang Serbia ini diawali dengan pengepungan terhadap sebuah desa dari etnis Bosnia dan juga menutup akses jalan di area tersebut, di mana kemudian seluruh penghuni desa dipaksa untuk keluar, dikumpulkan, dan juga harta bendanya dirampas. Kaum wanita dan juga kaum pria ini dipisahkan, yang mana kaum pria ini dibawa dan digiring untuk ditawan ke dalam kamp konsentrasi yang telah dipersiapkan. Kamp-kamp konsentrasi militer tempat para tawanan ini awalnya merupakan rumah penduduk atau fasilitas umum milik etnis Bosnia yang kemudian dialihfungsikan. Dari banyaknya kamp yang ada 2 kamp terbesar, tempat penampungan para korban dan juga pembersihan etnik ini. 2 kamp terbesar itu adalah kamp Omarska dan juga kamp Ternopoli. Para pria yang ditawan dan dibawa ke kamp-kamp ini kemudian dieksekusi. Eksekusi ini biasanya dilakukan di tengah malam dan juga ada di mana para pria yang ditawan tadi dikumpulkan menjadi satu dengan jumlah yang sangat besar. Lalu para tawanan pria dari etnis Bosnia ini akan diangkut menggunakan sebuah truk menuju pinggir lereng atau pinggir tebing, yang kemudian mereka akan ditembaki satu persatu atau dieksekusi di tempat tersebut. Yang kemudian ketika mereka telah tewas atau telah menjadi mayat, nah mayat para tawanan tersebut kemudian dibuang ke dalam jurang yang ada di sekitar tempat eksekusi tersebut. Berbeda dengan kaum pria yang dieksekusi, kaum wanita Bosnia justru mengalami hal yang lebih mengenaskan, di mana mereka diangkut ke dalam camp bernama Red Camp atau camp pemerkosaan. Dalam suatu perang, war rape atau pemerkosaan peperangan ini memiliki tujuan untuk mengacaukan dan mencegah kelahiran suatu etnik, di mana dalam kasus ini merupakan etnis Bosnia. Budaya di daerah Balkan, yaitu tempat etnis Bosnia dan juga etnis Serbia berada, itu mempercayai bahwa jika sepasang kekasih dari etnis yang berbeda ini memiliki anak tersebut akan mendapatkan etnis dari sang ayah. Maka dari itu, wanita-wanita Bosnia ini dibiarkan untuk hidup. Namun, naasnya mereka ini diperkosa oleh warga-warga Serbia atau para militer Serbia untuk mendapatkan keturunan beretnis Serbia. Cara ini merupakan hal yang penting sebagai senjata untuk melawan dan juga melumpuhkan mental etnik Bosnia. Dalam red camp yang ada di negara tersebut atau di Bosnia tadi, sudah tercatat sekitar 25.000 hingga 50.000 orang wanita telah diperkosa selama perang berlangsung sejak 1992 hingga 1995.
yang mana dari 20.000 wanita hamil telah dilaporkan, dan lebih dari 5.000 bayi dibunuh dan dibuang karena wanita dari etnis Bosnia ini menganggap bahwa mereka ini atau anak-anaknya ini sebagai aib. Nah, jadi dalam pembantaian dan juga kekerasan seksual yang dialami oleh para etnis Bosnia ini didalangi oleh Radovan Karadzic yang saat itu menjabat sebagai pemimpin perang Serbia dan juga Jenderal Ratko Mladic. Baik dalam konflik etnis Bosnia dan juga Serbia, perang pembersihan etnis yang dilakukan oleh pihak Serbia terhadap etnis Bosnia jelas melanggar prinsip fundamental hukum humaniter internasional. Terdapat dua prinsip yang dilanggar, yaitu yang pertama adalah prinsip humanity. Pelanggaran terhadap prinsip humanity ini terjadi karena dalam perang ini, etnis Serbia menggunakan metode berperang yang tidak berperang, yaitu berupa ethnic cleansing yang ditujukan pada etnis Bosnia dengan melakukan genosida dan juga memberikan perlakuan yang tidak pantas terhadap tawanan-tawanan wanita berupa kekerasan seksual. Prinsip kedua yang dilanggar yaitu prinsip distinction atau pembeda, yang mana menurut pasal 48 dan juga 52 Protokol Jenewa 1949 hanya menetapkan kombatan dan juga objek militer yang secara sah dapat diserang dalam sebuah peperangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerangan langsung terhadap penduduk sipil dari etnis Bosnia yang dilakukan Serbia dengan diawali pengapungan desa, penawanan, hingga pembantaian massal ini telah melanggar pasal tersebut karena mereka justru malah melibatkan warga sipil dalam peperangan. Maka dari itu, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang. Selain pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter internasional, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum humaniter. Hal tersebut akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Pelanggaran terhadap Konvensi 3 Den Haag ini dipicu karena adanya pembunuhan sepihak terhadap seorang etnis Serbia yang menyebabkan adanya pembunuhan massal terhadap masyarakat sipil Bosnia yang menyebabkan lebih dari 80.000 korban jiwa. Hal ini tentunya melanggar Konvensi 3 tersebut, karena seharusnya perang ini tidak diperbolehkan dengan langsung memulai pembunuhan maupun pembantaian massal. Harus ada ultimatum yang disertai dengan pernyataan yang bersyarat. Selanjutnya adanya pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa yang dilakukan oleh individu, yakni adanya Furuncija yang didakwa karena melanggar pasal 75 ayat 2 mengenai jaminan-jaminan dasar dalam Protokol Tambahan 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menegaskan terhadap tindakan-tindakan yang dia lakukan, yakni adanya pembunuhan, pemerkosaan, penyanderaan, dan lain-lainnya. Dakwaan ini sendiri dipertegas dengan pasal 3 dalam Statuta ICTY yang menegaskan pada kejahatan perang dan pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang itu sendiri. Pasal tersebut dengan tegas mengatakan bahwa pengadilan internasional harus memiliki kuasa untuk mengadili orang-orang yang melanggar hukum atau kebiasaan perang. Pelanggaran tersebut dapat meliputi tapi tidak terbatas pada penggunaan senjata beracun, penghancuran kota, serangan atau bombardir, pengusuran, dan perampasan terhadap harta milik pribadi. Dan yang terakhir adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dijatuhkan kepada Jenderal Tihomir Pleškić karena melanggar Konvensi Jenewa 1949 yakni pasal 2 Statuta ICTY yang mengatakan bahwa pengadilan internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 terhadap seorang atau harta benda yang dilindungi oleh pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di bawah ini, yakni adanya pembunuhan dengan sengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, adanya tindakan yang disengaja untuk mengakibatkan penderitaan berat atau luka serius dan membahayakan kesehatan, kemudian adanya penghancuran secara besar-besaran atas harta benda secara tidak sah, dan sewenang-wenang yang dilakukan bukan karena alasan keterdesakan militer. Kemudian adanya memaksa tahanan perang atau warga sipil untuk terlibat dalam peperangan, secara sengaja mencabut hak-hak tahanan perang atau warga sipil atas pengadilan yang adil, kemudian deportasi atau transfer tidak sah atas warga sipil, dan menyandera warga sipil. Oke, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi konvensi-konvensi Den Haag ini adalah dua perjanjian internasional sebagai hasil dari perundingan yang dilakukan dalam konferensi perdamaian internasional di Den Haag, Belanda.
dan menghasilkan dua konvensi Den Haag. Yang pertama itu diadakan pada tahun 1899, di mana efek utama dari konvensi tersebut ialah dilarangnya penggunaan teknologi modern jenis-jenis tertentu dalam perang, misalnya seperti pengeboman dari udara, kemudian perang kimia, dan peluru dengan ujung berongga. Dan konvensi Den Haag kedua ini diadakan pada tahun 1907, di mana konvensi ini secara umum gagal dan hanya menghasilkan beberapa keputusan. Namun, bertemunya negara-negara besar dalam konferensi ini menjadi model bagi upaya-upaya kerjasama internasional yang dilakukan di kemudian hari pada abad ke-20. Dan yang ketiga itu mencakup Protokol Jenewa. Jadi, Protokol Jenewa itu sebagai protokol tambahan terhadap konvensi Den Haag, di mana protokol ini secara permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi. Sekian dari saya, terima kasih.